Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada Minggu Jubilat hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 hingga ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa-bangsa di kamu. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Dia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Mengingat saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ada teman kita yang perilakunya tiba-tiba berubah menjadi baik, seringkali setengah bercanda kita mengatakan mengaroge atau tiba-tiba dia tiba. Jadi misalnya mengandung mata nada politna Somali nanggolit berdakia ono keluar efeknya madari hodongan topu marak mangan kita di sadang kode itu harjoro ibadah lawan pasir gas digarak sudah dohonot tamas mengaroge sudah dia juga mana mulada ruas dihuriai dongan tanah soya dari gereja dakia pertanyaan dakia tu PHD Toku masahalin gaya dengan sidang minggu lengkap marjas kudul di joro malah bah bunga sama kopi topi barbadia dinasti anak inang pengira dan margai katai walaupun terkesan seperti bercanda, tetapi perkataan itu adalah keyakinan dan kesaksian kita bahwa Roh Tuhan yang tinggal di dalam diri seseorang mampu mengubah pribadi orang itu menjadi lebih baik. Dan itulah yang dialami oleh ke-12 murid Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di mana pada hari Pentakosta pada masa itu, di mana Roh Kudus dicurahkan pertama sekali kepada ke-12 murid Yesus, terjadi perubahan yang luar biasa dalam diri mereka. Kalau kita baca sebelumnya di Yohanes 20 ayat 19, setelah Yesus mati dan dikuburkan, para murid-muridnya mengurung diri mereka di sebuah tempat. Mereka mengunci diri dari dunia luar, mengunci semua pintu, dan mereka bersembunyi dari orang-orang Yahudi. Kenapa mereka bersembunyi? Karena mereka takut akan mengalami sama seperti yang Yesus alami. Maka mereka memutuskan lebih baik kami mengurung diri, lebih baik kami bersembunyi, mengunci diri mereka. Jangan sampai ada yang tahu tentang keberadaan mereka. Itulah yang terjadi setelah Yesus tanda kutip meninggalkan mereka. Mereka ketakutan, mereka bingung harus berbuat apa. Tetapi ke-12 murid yang ketakutan itu tiba-tiba berubah setelah
Roh Tuhan dicurahkan kepada mereka pada hari Pentakosta. Murid-murid yang awalnya bersembunyi, setelah Roh Tuhan datang kepada mereka, mereka berani keluar, bahkan berbaur dengan orang-orang Yahudi yang awalnya mereka takuti. Murid-murid yang awalnya ketakutan, tapi setelah Roh Tuhan hinggap pada mereka, mereka menjadi berani. Bahkan Petrus yang sebelumnya menyangkal Tuhan Yesus, kini menjadi berani untuk berkhotbah kepada orang-orang yang awalnya dia takuti. Dan khotbah kita pada hari ini adalah bagian dari khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada hari Pentakosta. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah itu ada 3 poin besar yang menjadi inti dari khotbah Petrus. Yang pertama, kebangkitan Kristus adalah kemenangan yang harus disyukuri dan dirayakan. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan yang harus disyukuri dan dirayakan. Karena ingat, ketika Yesus mati, bukan hanya dunia ini yang diliputi kekelaman dan kegelapan, tetapi kegelapan juga kekelaman juga melingkupi hati dan jiwa seluruh murid Yesus. Ada kekecewaan di dalam diri mereka karena merasa tidak mampu menjaga dan melindungi guru mereka. Ada rasa takut yang luar biasa karena tidak ada lagi yang bisa mereka andalkan. Ada kesedihan karena mereka tidak menyangka Tuhan mereka dikalahkan. Dan juga ada kehampaan karena mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat. Itulah sekali lagi memutuskan mereka, lebih baik kami mengurung diri, mengunci diri jauh dari keramaian, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Diliputi kekosongan, diliputi kehampaan, kesedihan, kekecewaan, dan juga ketakutan. Akan tetapi Tuhan tidak selamanya membiarkan umatnya ketakutan. Tuhan tidak selamanya membiarkan umatnya diliputi kesedihan dan kehampaan. Maka Tuhan pun membangkitkan dirinya dari kematian. Dan itulah yang menjadi kemenangan, bukan hanya bagi para murid, tetapi juga kemenangan bagi seluruh isi dunia. Maka di dalam khotbahnya ini Petrus dengan lantang mengatakan, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan telah kamu bunuh. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Dia berada dalam kuasa maut ini. Itu artinya kebangkitan Kristus adalah kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Kemenangan kita atas dosa, kemenangan kita atas hukuman kekal, kemenangan kita atas kematian. Los omna nagare postiro paniaka na porsirai kamate. Dan hamatean ini nagabe ujung pardalanan ni mulut. Ale adong dobe haheheo do hamuluan sisalene ini. Kematian bukan lagi menjadi akhir perjalanan hidup kita, tetapi pada waktunya kita akan dibangkitkan dan akan diberikan kehidupan yang kekal. Itulah kenapa di batu nisan orang percaya selalu tertulis rest in peace, beristirahat dalam damai. Di Sod Maradia, nama dia donasi, namun beristirahat. Jala kudus soman Yesus na dipahene siang kamatian, sudah kajol maise dipahene, dibangkitkan. Laos hukuman nama obat baka nadiulana saleh urus. Yang akan naporsiai dimuan
tu hasotan, tu surga, hamuluan sisanya gitu. Alai yang melakukan asoporsiai, selamat jalan binasa. Maka sebenarnya istilah YOLO yang dipahami oleh dunia berbeda dengan yang dipahami oleh orang Kristen seharusnya. Anak tahu YOLO? Anak muda tahu YOLO? You only live once. Kamu hanya hidup sekali. Banyak orang-orang, khususnya kami generasi muda, yang berpikir karena hidup hanya sekali, maka hiduplah sebebas-bebasnya. Karena hidup hanya sekali, maka hiduplah sesuka hatimu, nikmati hidupmu. Lakukan apa yang kamu mau, karena hidup hanya sekali. Tidak peduli ada yang sakit hati, tidak peduli ada yang tersingkir, ada yang tersisih karena kita, tidak peduli dosa atau tidak, lakukanlah sesukamu, karena hidup hanya sekali. Itulah YOLO yang dialami atau yang dipahami oleh dunia. Tetapi dalam khotbah ini Petrus menegaskan bahwa hidup kita bukan hanya di dunia ini. Akan ada kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka sangat tegas dikatakan di dalam bahasa Arab ayat 27. Aidan pasobonu diriku di bawah tubuh, jalan luasomu nabadiami marnida harusuka. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dibiarkan binasa, tidak akan dibiarkan melihat kepahitan, tetapi akan dibangkitkan dan diberikan hidup yang kekal. Maka selama hidupmu di dunia ini, hiduplah sebaik-baiknya. Berikanlah dampak positif yang seluas-luasnya, dan jadilah berkat bagi orang lain. Itulah cara yang bisa kita lakukan untuk merayakan kemenangan dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Napa dua Paulus Tuhan ini mau di bagasa ini. Biarkanlah Tuhan hidup dan bekerja di dalam diri kita. Memang yang di bagian awal tadi sudah dijelaskan bagaimana Roh Tuhan dapat mengubah pribadi seseorang. Roh Tuhan memperbaharui hidup seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Para murid yang awalnya ketakutan, setelah menerima Roh Tuhan menjadi berani keluar dan bergaul. Petrus yang ketika bersama-sama dengan Yesus, ia bahkan berani memotong telinga prajurit Yahudi. Tetapi ketika Tuhan tidak bersama-sama dengan dia, bahkan mengaku dia kenal dengan Yesus pun tidak berani. Tetapi ketika Roh Tuhan kembali ada padanya, ia kembali menjadi berani untuk bersaksi kepada orang lain. Itulah pentingnya mengapa Tuhan harus ada di dalam diri kita dan diri kita di dalam Tuhan. Karena orang-orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan ada keberanian di dalam dirinya, ada semangat dan ada pembaharuan di dalam dirinya untuk menghadapi kehidupan. Dan itulah yang dikatakan di ayat 25. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan, ia tidak akan goyah, sekeras apapun badai kehidupan menerpa dia. Karena dia tahu Tuhan akan melindungi. Orang-orang yang hidup bersama Tuhan, ia tidak akan khawatir akan hidupnya. Karena dia tahu Tuhan akan membawanya kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Dia tidak akan lesu, tidak akan putus asa, sebab Tuhan selalu menyegarkan jiwanya, menuntunnya kepada jalan yang benar. Bahkan sekalipun ia berjalan di dalam lembah kekelaman,
ia tidak takut bahaya. Sebab ia tahu tongkat dan tangan Tuhan selalu menaungi. Dan orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan akan selalu diikuti dengan kebajikan dan kemurahan seumur hidup. Mazmur 23. Jadi jangan pernah menjauh dari Tuhan, dan biarkan Roh Tuhan yang senantiasa tinggal dan bekerja menyertai perjalanan hidup kita. Yang terakhir dan ketiga, bersukacitalah hanya karena Tuhan. Urian penolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di minggu jubilat ini, kita diajak untuk sekali lagi bersukacita, untuk terus bergembira, untuk memuji-muji Tuhan dengan sorak-sorai. Tentu di dalam dunia ini banyak yang bisa membuat kita bersukacita, banyak yang bisa membuat kita berbahagia. Mungkin uang yang banyak bisa membuat kita senang. Mungkin pinopan natorok boy membuat nasdiro ini. Mungkin badan yang sehat, badan yang bagus bisa membuat kita senang, dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah, ketahuilah bahwa semuanya itu belum cukup untuk dapat benar-benar membuat kita bersukacita selama. Karena akan ada masa di mana keuangan tidak bagus. Akan ada masa kesehatan kita menurun. Dan mungkin akan ada masa keluarga kita justru menjadi sumber kekecewaan. Maka jangan jadikan dunia ini sebagai satu-satunya tujuan, sebagai alasan utama sukacita. Tetapi sebaliknya, jadikanlah Tuhan sebagai alasan utama, sebagai tujuan utama dari sukacita. Ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka kita sudah memiliki segalanya. Mungkin kita tidak diberkati dengan harta yang berlimpah. Mungkin keluarga keturunan kita tidak lengkap. Mungkin kita tidak memiliki kuasa di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ketika kita sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka hidup kita sudah lengkap dan hidup kita sudah diberkati dan menjadi hidup yang bersukacita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk senantiasa bersukacita merayakan kebangkitan dan kemenangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa, keselamatan dan hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam keselamatan ini, untuk senantiasa menjauhkan diri kami dari dosa, untuk senantiasa hidup menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan dan layakkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan, AKBP Nomen Senjaya Tuhan. Berkati para hamba-Mu Tuhan, Imam Pendeta dan Imam Inang Situa kami, dan seluruh orang-orang yang memberikan diri melayani di tengah gereja ini. Mampukan dan bimbing mereka Tuhan untuk melayani gereja ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga kami semua Tuhan, umat-Mu ini yang hadir maupun yang belum bisa hadir pada ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi di tengah-tengah gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap pekerjaan kami, agar kiranya bisa menghasilkan buah yang manis, menghasilkan sesuai dengan yang kami harapkan. Biar Tuhan memberikan kami umur panjang dan kesehatan. Berkati anak-anak kami Tuhan yang dalam masa sekolah. Bila ada di tengah-tengah kami ini Tuhan yang merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidupnya Tuhan, dan setiap kerinduan di dalam hati kami Tuhan, yang merindukan keturunan, merindukan kesembuhan,
kiranya Tuhan memberikannya kepada mereka sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup mereka. Bila ada yang sakit Tuhan dari tengah-tengah gereja ini, kiranya Tuhan sembuhkan. Tuhan berkati setiap obat yang mereka konsumsi Tuhan. Berkati setiap tangan yang merawat dan membantu mereka. Agar kiranya setiap umat-Mu yang sakit ini Tuhan boleh beroleh kesembuhan dan kembali melanjutkan aktivitas dan pelayanan. Bila ada yang sedang dalam pergumulan Tuhan, kiranya Tuhan bantu mereka. Tuhan berikan jalan yang terbaik bagi setiap pergumulan ini Tuhan. Agar kiranya kami semua boleh beroleh sukacita di dalam hidup kami masing-masing. Ya Tuhan, kami juga bersukacita atas pertambahan usia di tengah-tengah jemaat-Mu ini Tuhan, bagi setiap umat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam setiap pekerjaan dan pendidikan mereka Tuhan. Berikan umur yang panjang dan juga kesehatan. Tuhan berkati kehidupan mereka Tuhan. Berikan sukacita dan berikan hikmat agar mereka dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kiranya Tuhan menerima dan mengabulkan semua permintaan kami. Kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan mengampuninya